Halo Sobat Kabuzen, dalam postingan kali ini saya berbincang-bincang dengan rekan saya Wisnu untuk membahas betapa pentingnya olahraga dilakukan secara teratur setiap hari sehingga dapat membangun daya tahan tubuh kita. Dan di akhir video, saya juga bersama Wisnu menunjukkan olahraga rumahan yang bisa dilakukan di rumah hanya dalam 5 menit tetapi bisa membakar kalori yang jumlahnya cukup banyak. Saksikan terus videonya sampai selesai dan buktikan bahwa dengan olahraga teratur, Anda akan mendapatkan daya tahan tubuh yang lebih kuat, kehidupan yang lebih baik. Selamat menyaksikan. Ketemu Wis, apa kabar? Kabar baik, Bentor. Siap. Bagus, alhamdulillah. Masih rajin olahraga ya? Masih rajin olahraga. Terus ya. Sekarang olahraganya apa aja sekarang, Wis? Kalau sekarang olahraga karena masih dalam pembatasan, artinya warga mungkin masih agak resisten, jadi kami tidak keluar. Jadi olahraganya ya hanya di dalam, bentuknya Tabata gitu, yang membakar kalori dengan cukup intensif lah. Iya. Sama saya juga olahraga di rumah, di kantor gitu kalau pas ada kegiatan di kantor. Bisa cerita ke saya, Wis ya. Kalau Wisnu olahraga teratur, kemudian juga daya tahan tubuhnya jadi semakin baik, dan kebetulan pas kemarin katanya saya dengar ada terkena infeksi COVID, namun alhamdulillah sekarang sudah negatif lagi karena ada daya tahan tubuh yang kuat sekaligus mindset yang lebih bagus. Bisa cerita supaya bisa bermanfaat juga bagi masyarakat luas. Baik, sebelumnya memang saya mau membagikan sedikit pengalaman. Tanggal 12 Maret lalu saya mengalami demam kurang lebih sampai 3 hari itu tidak turun, artinya dia turun sebentar, diminumkan obat paracetamol, turun, kemudian dia naik lagi, dan itu berlangsung konstan selama kurang lebih 3 hari. Sebenarnya menggigil ya, Wis? Udah menggigil? Tidak sampai menggigil sekali, tapi memang rasanya berbeda dengan demam biasa. Berbeda dengan demam biasa. Demam flu biasa berbeda. Kemudian untuk meyakinkan, memang saat itu sudah ada dugaan-dugaan, karena pada tanggal itu kan memang lagi puncak-puncaknya pemberitaan. Iya, betul. Saya kemudian memastikan dengan tanggal 15-nya ke UGD, dan memang di sana mereka memang belum menerima untuk secara langsung melaksanakan tes, tetapi saya juga hanya minta dites darah biasa dan hasilnya keluar normal, hanya memang HB sedikit agak turun, artinya memang saya tidak ada infeksi bakteri, tetapi ada infeksi yang lain, biasanya virus gitu. Tapi dengan berbekal keyakinan saya, mindset yang saya miliki bahwa ini ya flu biasa saja. Saya ambil hal positif dari pemberitaan bahwa ada yang sembuh, kemudian ini flu biasa, daya tahan tubuh. Nah, itulah yang saya gunakan. Kemudian di rumah pun saya hanya istirahat selama masa demam itu, tentu tidak berolahraga, saya istirahat, kemudian makan, tidak mendengarkan berita-berita yang aneh-aneh, banyak membaca, sehingga justru menurut saya lebih efektif untuk recovery saya selama masih bertarung imun tubuh saya secara langsung. Dan waktu itu belum diperiksa ya, belum tahu ya terinfeksi COVID atau bukan, belum tahu. Dan memang saya pikir tidak perlu saya periksa, saya bilang gitu, karena flu biasa saya anggap. Kalaupun nanti ternyata iya, ya biar saja. Kemudian anak saya berlanjut demam 1 hari, kemudian bibi atau asisten rumah tangga juga demam 1 hari. Hanya itu aja, selebihnya mereka biasa. Kalau istri saya hanya merasakan badan yang pegal, dan itu saya juga rasakan setelah demam, kurang lebih tanggal reda itu tanggal 18, 19, 20, itu saya badan pegal. Jadi pada waktu-waktu tertentu itu merasakan badan yang pegalnya luar biasa. Saya hanya minum Neuremasil untuk meredakan rasa pegal itu. Kemudian tanggal 20 kurang lebih ya, minggu keempat
kurang lebih tanggal 24-an ke belakang, itu mulai saya ada batuk. Batuk yang memang gatal saja gitu, gatalnya nggak luar biasa. Tapi ya saya pikir ya biasa, ini proses pemulihan sehingga recovery sel-sel dalam tenggorokan saya yang membuat saya harus berbatuk gitu. Dan pada tanggal 2 April itu rekan kerja itu ternyata dites rapid, hasilnya positif. Saya infokan ke istri saya mengambil inisiatif untuk tes sendirian ke puskesmas. Ternyata hasilnya positif. Karena hasilnya positif, akhirnya dari puskesmas menyarankan untuk seluruh keluarga diperiksa. Setelah diperiksa, rapid memang positif. Tapi saya berpikir begini, bahwa justru rapid positif artinya imun tubuh saya baik, melakukan respon terhadap sel-sel asing atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga ya kita biasa saja, dan memang dilanjutkan dengan swab test. Cuma memang pada waktu itu waktu swab test itu kan hasilnya cukup lama, kurang lebih saya sekitar kurang lebih 11 hari baru keluar hasilnya. Akhirnya ternyata hasilnya saya sudah negatif pada tanggal 2 itu, tetapi istri dan anak perempuan positif, sama bibi positif. Nah, saran dari puskesmas untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, jangan dicampur. Tapi saya berpikir, loh saya aja udah sampai sekarang tidak ada masalah. Jadi ya kita berperilaku biasa saja, seperti mindset saya bahwa ini hal biasa, jadi tidak ada pembatasan. Dan syukur seminggu kemudian cek lagi, hasilnya istri saya memang sudah negatif. Dan semua sekarang sudah negatif ya hasil cek terakhir ya? Betul, sudah negatif. Alhamdulillah, bagus, senang mendengar. Jadi tidak perlu kita khawatir. Dan setelah saya badan fit, saya mulai kembali melakukan weight training, tapi terbatas dengan memanfaatkan di rumah ya, weight training di ya. rumah. Hanya push up, sit up, tapi dengan intensitas yang agak saya tingkatkan saja. Gitu. Jadi weight training. Jadi terbukti bahwa dengan olahraga yang teratur, weight training itu bisa membangun daya tahan tubuh ya. Betul. Dan di rumah pun kita tetap bisa melakukan olahraga tersebut ya. Tetap bisa melakukan. Sekarang sudah, kita hanya butuh mungkin space sekitar 2x2 sudah bisa untuk melakukan aktivitas olahraga yang weight training juga sifatnya. Betul. Dan saya berharap kita di channel ini, di saluran ini bisa menggugah kesadaran masyarakat untuk terus membangun daya tahan tubuhnya dengan berolahraga walaupun di rumah ya. Karena sekarang sudah cukup lama di rumah, jangan sampai tidak berolahraga, kita malah jadi berkurang daya tahan tubuh kita. Dan mudah-mudahan banyak nanti kita bisa posting berbagai olahraga rumahan bisa dilakukan oleh siapapun ya, bisa. Betul, nanti memang kita akan coba berbagi hal-hal yang baik, kombinasi antara hati, otak, dan tubuh yang sehat. Baik, saya setuju. Terima kasih banyak ya, Wis ya. Sama-sama, siap. Selamat siang, Wis. Terima kasih. Selamat siang.
Ya, meskipun hanya 5 menit, namun karena tanpa jeda untuk istirahat, luar biasa bisa membakar banyak keringat seperti ini dan membuat kita bernafas cukup ngos-ngosan, dan ini sangat bagus untuk jantung maupun paru-paru kita. Tetap jaga kesehatan, sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat, kekar bugar di usia senja. Kabusun.